Iya, di sana banyak yang hebat-hebat juga. Luar biasa, lebih dekat. Iya, kita mulai mungkin Pak Khalid, Mas Farudin ya. Oke, Ini monggo. sudah jam 4 dan ini juga streaming ke link YouTube Para Madinah karena memakai link Para Madinah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala mudunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan pada kita kesempatan untuk silaturahim intelektual pada sore hari ini. Selawat dan salam kita selalu curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, yang pertama kami sampaikan terima kasih pada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang telah memenuhi undangan kami dari Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam se-Indonesia. Dan insya Allah program ini akan berlangsung selama 1 tahun. Jadi event ini akan ada di setiap bulan ya, pertengahan bulan, insya Allah, dengan menghadirkan para pembicara, narasumber yang qualified di bidang akidah dan filsafat. Yang selanjutnya telah hadir di kesempatan ini, di majelis yang sangat baik ini. Yang pertama, Bapak Dr. Khalid Al-Walid. Beliau adalah Ketua Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam se-Indonesia. Apa kabar Pak Khalid? Alhamdulillah baik, Mas Suhi. Ya, Pak Khalid selain di Ketua AFI, beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra ya, Pak Khalid ya. Sampai saat ini. Betul. Ya. Dan dosen Fakultas Usuluddin Syarif. Dan itu juga ya, jadi Fakultas Usuluddin Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Baik, selanjutnya juga alhamdulillah ini kita kehadiran apa saya menyebutnya ya, selebriti filsafat ya, mungkin. Ini ada Bapak Dr. Fahrudin Faiz. Apa kabar Pak Fahrudin? Ya, baik Pak Subri, alhamdulillah ya. Baik. Ya, alhamdulillah beliau mungkin sudah sangat familiar ya bagi para pencinta filsafat di Indonesia karena banyak konten-kontennya yang sampai ke hadapan kita melalui dunia maya ya. Dan insya Allah pada kesempatan ini Bapak Dr. Fahrudin Faiz akan memberikan pencerahan pada kita. Ya. Temanya cukup ringan, tapi pasti akan dalam nih kalau dibawakan oleh Pak Fahrudin Faiz ya. Temanya asiknya belajar filsafat. Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Oh ya, di sini juga hadir Mbak Tia. Ini adalah admin di Falsafah dan Agama Para Madinah yang akan menjaga kelancaran ya, kelancaran Zoom kita pada sore hari ini. Baik, kita mulai mungkin dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum nanti ada pengantar atau sambutan dari Bapak Khalid Al-Walid, saya ingin berikan sedikit pengantar deskripsi tentang program Sekolah Akidah dan Filsafat Islam ini.
Jadi Sekolah Akidah dan Filsafat Islam ini merupakan salah satu program dari Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam se-Indonesia. Asosiasi ini merupakan kumpulan dari prodi-prodi Akidah dan Filsafat Islam S1 dan S2 di seluruh Indonesia. Jadi kalau rekan-rekan ada yang misalnya mengambil kuliah di prodi AFI, maka ini adalah asosiasi yang tepat ya, yang nanti akan menjadi wahana untuk aktualisasi diri dan juga banyak program-program yang menarik yang nanti akan diselenggarakan oleh AFI. Dan insya Allah program ini menjadi salah satu program awal, dan pada sore hari kita akan launching program ini, dan insya Allah akan diselenggarakan setiap bulan ya, selama 12 kali. Jadi sampai tahun depan kita akan menyelenggarakan ini dengan mengundang para pakar, para ahli filsafat ya, Akidah dan Filsafat Islam se-Indonesia. Dan waktunya itu biasanya nanti dijadwalkan di pertengahan bulan. Jadi ya sekitar tanggal 14, 15, 16 antara itu. Insya Allah itu adalah menjadi sarana silaturahim kita semua bagi para pencinta filsafat di Indonesia ini. Baik, itu sekedar pengantar dari kami. Saya sendiri M. Subhi Ibrahim, saya dosen di Paramadina, Ketua Prodi Falsafah dan Agama. Kalau di AFI, saya diberikan amanah untuk menjadi koordinator Departemen Riset dan Pengabdian Masyarakat. Baik, acara ini akan dimulai dengan sambutan terlebih dahulu. Pak Khalid, silakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana bil qasim Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Yang saya hormati Dewan Pembina Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam, Bapak Dr. Farudin Faiz, yang hari ini untuk session pertama kali dari Sekolah Filsafat kita hadir untuk memberikan materinya, dan saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kesediaan Pak Dr. Farudin Faiz pada saat ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga kepada sahabat saya, Dr. M. Subhi Ibrahim, selaku Ketua Koordinator Departemen Riset Asosiasi dan Akidah Filsafat Islam, dan juga teman-teman dari asosiasi, ada Mbak Elia dan yang lain hadir pada kesempatan ini, dan juga seluruh peserta yang sekarang ini dalam waktu beberapa menit ini sudah mencapai 176 ya. Mungkin ini karena pembicara hari ini ya, hadir. Dan saya ingin sedikit seperti melanjutkan dari Pak Subhi tadi, Asosiasi dan Akidah dan Filsafat Islam ini adalah lembaga atau organisasi yang menghimpun seluruh prodi Akidah dan Filsafat Islam se-Indonesia. Jadi, dan asosiasi ini berusaha untuk tentu memajukan seluruh prodi Akidah dan Filsafat Islam, sekaligus juga mensinergikan seluruh pemikir-pemikir filsafat Islam dan para pecinta filsafat Islam yang ada di seluruh Indonesia, dengan harapan tentu saja bahwa kita dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa ini, bagi kemajuan juga perkembangan filsafat Islam, karena kita sadar betul bahwa di dalam filsafat Islam itu memiliki kekayaan
pemikiran, kekayaan khazanah ilmiah yang sangat luar biasa yang sampai saat ini masih belum tergali atau belum banyak tergali. Dan kita juga sadar betul bahwa kemajuan satu bangsa atau satu peradaban tentu diawali dengan kemajuan proses berpikir dari masyarakatnya atau bangsanya. Nah, kehadiran kita, Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam, tentu dalam upaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Jadi teman-teman semua bisa bergabung dengan asosiasi ini sebagai anggota ya, dan insya Allah bisa mengikuti beragam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam. Ini adalah periode kedua ya dari Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam, jadi periode 2022 sampai dengan 2026. Dan mudah-mudahan dengan doa semuanya asosiasi ini dapat berkembang dengan baik dan dapat memberikan sumbangsih untuk kita semua dan juga untuk negeri yang kita cintai ini. Demikian saja. Terima kasih sekali lagi. Saya tidak ingin banyak menyita waktu karena kita tengah menantikan nanti apa yang disampaikan oleh pakar kita pada hari ini yang saya tidak perlu perkenalkan lagi, sudah sangat badihi ya. Sudah self evidence yang mu'arif itu a'raf minal mu'arraf. Terima kasih Pak Dr. Fahrudin Faiz ya dan Pak Subhi, dan mari kita nikmati bersama hidangan intelektual dan hidangan ruhaniah dari Bapak Dr. Fahrudin Faiz. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid Al-Walid yang telah memberikan pengantar tadi tentang apa itu AAFI, Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam se-Indonesia itu, dan insya Allah kita akan sebentar lagi masuk ke acara inti untuk mendengarkan Bapak Dr. Fahrudin Faiz menyajikan paparannya tentang asiknya belajar filsafat. Tapi sebelum itu kita perlu dokumentasi dulu mungkin ya Pak Khalid, kita dokumentasi ya. Silakan rekan-rekan untuk menyalakan kameranya. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu sebelum mulai. Silakan dia. Baik Pak. Hitungan ketiga ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dia. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang mungkin kita tunggu-tunggu bersama. Ini telah hadir di hadapan kita tokoh filsafat di Indonesia ya, mungkin yang salah satu yang paling populer ya. Jadi kalau anak-anak baru itu kalau ditanya yang mengambil jurusan falsafah atau filsafat itu, kenapa Anda masuk ke jurusan filsafat? Ya, ini karena penasaran ya, Pak Fahrudin ya. Jadi karena penasaran. Kenapa penasaran? Karena mendengar ceramahnya Pak Fahrudin Faiz katanya. Jadi salah satu alasan beberapa mahasiswa masuk ke jurusan prodi filsafat itu salah satunya adalah itu ya. Jadi terima kasih sudah banyak memberikan pencerahan ya di ruang publik dan memberikan inspirasi bagi anak-anak muda untuk belajar filsafat ya Pak Dr. Fahrudin Faiz.
Sebelum ke sana mungkin saya akan membacakan sedikit tentang Bapak Dr. Fahrudin Faiz. Bapak Dr. Fahrudin Faiz lahir di Mojokerto 16 Agustus 1975. Beliau menamatkan S1 di Akidah Filsafat di UIN Sunan Kalijaga tahun 98. S2 dari jurusan Agama dan Filsafat di UIN Sunan Kalijaga 2001 ya. Ya. 2001 saya baru keluar S1 ini. Dan S3 dari jurusan Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga 2014. Ini hatam ya, Fahrudin di UIN Sunan Kalijogo. Beliau juga pernah sebagai dosen ya di UIN Sunan Kalijaga, lalu masih atau pernah menjadi wakil dekan ya, Pak? Pernah, Pak. Fahrudin, Pernah. Ya? Pernah Ya, menjadi pernah. wakil dekan di Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Beliau juga pernah menjadi penerima short course on research management dari NTU ya, Singapura 2006, dan juga short course on Islamic Philosophy ICIS International Center for Islamic Studies di Qum, Iran tahun 2007. Karya-karyanya banyak sekali ya, baik yang terkait dengan filsafat maupun juga spiritualitas mungkin ya. Ada ini, ada filosofi cinta Khalil Gibran juga, bertuhan ala filosof ya. Ini beberapa terjemahan dari beliau juga banyak. Dan yang terpenting juga banyak sekali di era teknologi informasi ini, kutipan-kutipan ya, kutipan-kutipan dari Bapak Dr. Fahrudin Faiz yang banyak dikutip dan menjadi inspirasi bersama. Baik, demikian sekedar singkat tentang Bapak Dr. Fahrudin Faiz. Selanjutnya tema kita hari ini kan temanya asiknya belajar filsafat ya, Pak Fahrudin ya. Jadi filsafat itu apakah asik ya? Asik enggak sih sebenarnya gitu ya belajar filsafat itu, karena filsafat itu kan kesannya kalau kita baca bukunya lah saja gitu ya, itu kan kayaknya sampai kepala kita itu mungkin agak pusing ya, atau dahi kita tuh berkenyit ya, susah gitu ya. Bagi banyak orang yang tidak menyebur ke dunia filsafat, mungkin kesannya seperti itu kesan awalnya ya. Kesannya itu sulit, dan bahkan mungkin ada ya kesan ini juga, sebagian orang di masyarakat kita masih melihat filsafat itu berbahaya bagi iman begitu ya. Nah, apakah betul seperti itu? Ya itu pertanyaannya ya. Apakah memang sesulit itu gitu? Apakah nggak ada fun-nya sama sekali di filsafat itu gitu ya? Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan baik itu pengalaman maupun tips-tips dari Bapak Dr. Fahrudin Faiz seputar tadi itu ya, seputar dunia filsafat. Mengapa sih kita kok perlu belajar filsafat? Lalu bagaimana nih supaya belajar filsafat itu menjadi suatu aktivitas yang mengasihkan gitu ya. Nah, dan juga ada satu keresahan Pak Fahrudin yang menjadi kegalauan anak-anak di prodi filsafat juga ya. Kalau setelah belajar di prodi filsafat itu mau jadi apa gitu. Nah, itu juga jadi hambatan-hambatan tersendiri ya ketika orang kemudian ingin belajar filsafat. Nah, selanjutnya mungkin waktu 1 jam mungkin ya, sekitar 1 jam. Silakan Pak Fahrudin untuk mengemukakan
pandangan-pandangan pencerahannya pada sore hari ini. Silakan monggo Pak Arudin. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang saya takzimi, saya hormati pertama Bapak Dr. Khalid Al-Walid selaku Ketua Asosiasi Akidah dan Filsafat Islam, juga Pak Dr. Subhi yang luar biasa sore hari ini, juga Bapak Ibu dosen mungkin yang sore hari ini saya lihat banyak yang hadir juga, teman-teman mahasiswa saya lihat juga banyak sekali yang hadir, dan semua saja Bapak Ibu yang sore hari ini sempat gabung di forum yang luar biasa ini. Alhamdulillah kita bisa sore-sore meskipun ini hujan-hujan di Jogja, mungkin di tempatnya teman-teman juga sedang hujan ini. Capek-capek ini kan kelihatannya semua juga baru selesai ngantor semua ini. Ini kita anggap forum hari ini santai-santai ya, melepas lelah setelah capek dari aktivitas seharian. Jadi temanya juga mungkin menurut saya tema ndak harus Bapak Ibu mikir dalam-dalam berat-berat. Karena judulnya asik nanti jadi paradok kalau ternyata forumnya sulit jadi ndak asik. Jadi kita santai saja, kita mungkin setengahnya ngobrol-ngobrol saja, berbagi pengalaman sepanjang kita semua pernah belajar filsafat. Sebenarnya tema ini itu tema yang relevan untuk mereka yang tidak kenal filsafat atau masih skeptis dengan filsafat. Tapi saya yakin sore hari ini yang hadir adalah mereka-mereka yang sudah suka, sudah senang dengan filsafat. Nah, ini mungkin kalau istilahnya, kalau dalam Al-Quran itu suatu ketika Nabi Ibrahim ingin mencari bukti pada Allah, ditanya, afala tu'min, apa kamu tidak percaya? Jawabannya Nabi Ibrahim, loh, lihat ma'inna kolbi, biar saya tambah tenang, tambah mantap. Saya yakin sore hari ini mungkin sebagian besar sebenarnya ingin tambah mantap saja, ingin tambah tenang. Hakikatnya semua sudah tertarik, sudah asik dengan filsafat. Baik, karena diberi waktu 1 jam ya terpaksa saya ngomongnya agak panjang. Sebenarnya saya pinginnya banyak ngobrolnya, tapi enggak apa-apa lah. Ya, biar ada sesuatunya nanti yang kita diskusikan untuk teman-teman ya. Ini sebagian besar saya semacam curhat. Jadi pengalaman saya saja ya, titik-titik asik di mana yang membuat saya kemudian suka dengan filsafat. Itu saja. Nanti mungkin Pak Khalid, Pak Subhi punya versi sendiri tentang di mana asiknya filsafat. Karena kalau pakai diksi asiknya itu kan agak subjektif sebenarnya. Bagi saya asik, bagi beliau kayak gitu kok asik. Yang asik itu ya kayak gini. Jadi nanti monggo nanti kalau ada yang lain juga ingin share tentang di titik mana asiknya filsafat. Baik, saya akan share screen ya seperti biasa Bapak Ibu biar ada sesuatunya, biar enggak cuma lihat wajah saya nanti. Bosan 1 jam lihat saya terus. Oke, baik. Nah, saya ingin cerita dulu sebentar ya. Ini menarik. Ini ada cerita yang biasanya saya singgung kalau pas pengantar filsafat. Bapak Ibu mungkin juga pernah dengar cerita ini. Kalau yang tentang kutu kelinci itu analogi filsafat dari Justin Gardner. Bagi teman-teman yang sudah membaca Dunia Sofi. Kalau tentang pelayan itu mungkin masih ingat cerita dari Francis Bacon. Ini tentang filsafat juga. Apa sih perjalanan filsafat itu? Dia menganalogikan dengan pelayar, orang yang berlayar. Kalau bidan itu terkenal sekali dari Socrates.
bahwa eksplorasi filosofis itu seperti bidan yang membantu kelahirnya bayi, yang itu dianalogikan dengan membantu lahirnya kebenaran. Dan astronot. Astronot ini saya ambil dari filosof perempuan namanya Ayn Rand. Dia dikenal dengan objektivismenya. Ini cerita-cerita yang mungkin teman-teman pernah dengar. Ini bagi saya, ini titik-titik menariknya filsafat ada di 4 cerita ini. Meskipun nanti saya ceritakan yang subjektif pengalaman saya sendiri. Kalau kutu kelinci itu kan menganalogikan filosof itu seperti kutu di rambutnya kelinci. Nah, nanti kutu-kutu yang lain itu ya asik saja, pokoknya gimana caranya dia hidup di belantara bulunya kelinci. Tapi ada satu kutu yang kemudian nekat menaiki bulu kelinci sampai puncak paling atas sehingga dia tahu seperti apa sih hakikatnya bulu kelinci itu, dunia tempat dia tinggal selama ini. Itu ada di pengantarnya Jostein Gaarder yang terkenal sekali dunia Sofi. Kalau yang pelayar itu, ini sebenarnya dari quotes-nya Francis Bacon, bahwa filosof itu seperti pelayar. Di pinggirnya banyak gelombangnya, jadi di awalnya memang capek, susah payah, tapi di tengahnya dia tenang. Seperti laut dan pantai itu kan kalau di pinggir gelombangnya lebih banyak, tapi begitu di tengah lebih tenang. Nanti kalau di Bacon kebalikannya agama. Agama itu di pinggir tenang, tapi kadang-kadang di tengah banyak gelombangnya. Kemudian Socrates dengan bidannya bahwa filsafat itu seperti seorang bidan, filosof itu seperti seorang bidan yang membantu lahirnya kebenaran. Dan astronot. Astronot ini cerita dari Ayn Rand. Jadi dia membuat satu cerita untuk membedakan filosof dan bukan si filosof dari satu pesawat luar angkasa yang tersesat di planet asing. Jadi pesawat ini jatuh di sana. Nanti di antara astronot-astronot di pesawat itu sebagian besar, karena ini planet asing, tidak tahu isinya apa, kemudian yang bahaya yang mana, yang benar harus hidup seperti apa, alat-alat di pesawat ini cukup apa enggak. Sebagian besar astronot mengambil jalan pasif saja. Sudahlah, pokoknya kita diam saja, kita jalankan saja hidup di sini apa adanya di pesawat ini. Nah, ada satu filosof, ada satu astronot yang itu tidak mau begitu saja. Ini kalau memang tempat ini bahaya, ya kita harus tahu bahayanya di mana. Kalau memang tempat ini menguntungkan, kita harus tahu untungnya di mana, dan seterusnya. Jadi dia ingin tahu, tidak sekedar terima nasib di situ, mati hidup di situ, maka dia keluar pesawat menjelajah planet itu, mengeksplor. Yang keluar pesawat ini nanti ibaratnya seorang filosof. Jadi ini sebenarnya ilustrasi ini sebenarnya sering saya sampaikan ke teman-teman, biasanya ke mahasiswa baru, di mana positioningnya seorang filosof itu. Jadi dia seperti pelayar yang banyak goncangan di pinggir, tapi nanti dia tenang di tengah. Dia seperti kutu kelinci dan astronot yang tidak ingin pasrah saja menjalani hidup dengan situasi sekelilingnya, tapi dia ingin mencari hakikatnya apa, kebenarannya apa. Dan juga membantu lahirnya kebenaran seperti bidan. Nah, pengalaman subjektif saya yang ingin saya ceritakan itu mirip ini. Sebenarnya kalau di filsafat Islam itu ada cerita Hai bin Yaqdhan. Nah, cerita ini menarik tentang pertemuan agama dan filsafat ini. Ini salah satu cerita yang membuat saya sedikit tercerahkan. Jadi saya zaman kuliah S1 itu mungkin seperti sebagian besar teman-teman hari ini, materi itu dihafalkan saja. Nanti kalau sudah ujian ya sudah selesai, lupa itu. Terus nanti kalau semester-semester akhir apa sudah lulus baru mengeluh, Pak saya itu kuliah filsafat kok rasanya enggak dapat apa-apa ya. Itu sama, saya dulu juga gitu seperti teman-teman, enggak masalah. Ya, tapi ada satu momen yang agak titik balik, saya baca cerita Hai bin Yaqdhan ini.
tapi membacanya tidak langsung di buku Hai bin Yaqdhan. Saya justru tercerahkannya dari satu buku cerita juga yang nulis Syekh Nazim Al-Jisr. Kalau edisi Arabnya judulnya Qissatul Iman. Edisi terjemahan bahasa Indonesianya kelihatannya judulnya kalau tidak salah Kisah Mencari Tuhan. Nah, ini ada beberapa wawasan filsafat yang saya tertarik di bagian-bagian awal itu. Selama kuliah saya tidak terlalu paham, baca buku itu ngerti arahnya. Nah, ini yang bagi saya momen momen pencerahannya. Jadi momen tercerahkan di situ, kemudian merasa bahwa ternyata filsafat itu menarik. Oke, berarti saran saya nanti mungkin sore hari ini ada yang masih belum menemukan asiknya filsafat, carilah. Masing-masing orang mungkin titik pijaknya beda. Nggak nyangka dari buku itu, mungkin bayangannya orang dari bukunya Plato atau dari bukunya Aristoteles. Kalau saya buku itu. Nah, kalau teman-teman monggo dicari. Mungkin kan nggak sengaja dari ceramahnya Pak Subhi atau kuliahnya Pak Khalid bisa tercerahkan, monggo saja. Tapi cari, kalau bahasa filsafat barat itu ada momen eureka, momen wow, wah asik ternyata. Nah, cari pintu ini, nanti selanjutnya passion kita pada filsafat akan muncul. Jadi ini yang pertama, ini menurut saya penting ya, cari passionnya. Karena biasanya kalau sudah tumbuh passion itu ada sulit-sulit sedikit, pantang menyerah. Tapi kalau passionnya belum tumbuh, bukan berarti tidak bisa, tapi perjuangannya agak berat. Agak harus membangun ini dulu, agak susah payah dulu. Tapi ya tidak apa-apa, nanti lama-lama pasti rasa sayang itu muncul, kata orang Jawa, tresno jalaran soko kulino. Jadi tidak apa-apa, dikulinani saja nanti jatuh cinta kok, passionnya keluar. Baik, nah ini dari sini mungkin pintu masuk saya ya. Nah, kemudian yang pertama ini, yang menurut saya asik filsafat itu. Jadi filsafat itu membawa kita pada kesadaran logos. Jadi ini mitos ini jangan diartikan sekedar mitologi-mitologi di sekitar kita. Ini lebih ke sikap berpikir. Jadi sikap berpikir mitos itu sikap berpikir yang percaya saja, pasrah saja. Menuju logos. Logos itu sikap berpikir yang kritis, mendalam, konseptual. Jadi ini semangat pertama filsafat yang menurut saya asik itu ini. Jadi kalau di mitos kita itu jadi objek, tapi begitu di logos kita ini jadi subjeknya sekarang. Kita yang mengendalikan wacana, kita yang mengendalikan narasinya. Nah, ini asik. Jadi asik itu kan ada asumsi kita aktif melakukan sesuatu dan senang. Nah, itu kunci pertama itu dari mitos ke logos ini. Jadi sering saya bilang ke teman-teman mahasiswa awal itu, ya lahirnya filsafat di Yunani itu kan dulu ini. Orang Yunani mengkritiki mitos-mitos Yunani yang sekarang banyak difilmkan itu pada zamannya, menggantinya dengan wacana-wacana yang rasional. Nah, saya sering pakai istilah orang Yunani zaman itu bertarung untuk meruntuhkan TBC-nya Yunani saat itu. Jadi tahayul bid'ah khurafatnya orang Yunani itu diserang dengan filsafat zaman itu. Nah, itu kita tidak fokus di isinya mitos, tapi sikap mental mitos itu mungkin hari ini masih banyak yang gaya berfilsafat sih, tapi masih mitos. Pemikiran-pemikiran filosof pun akhirnya hanya dihafalkan saja, dipercaya begitu saja. Ini sebenarnya sikap mitos. Nah, filsafat itu asik kalau kita aktif menggeletinya. Dan itu kita harus geser dari mental mitos ke logos. Nah, ini titik pertama yang menurut saya asik di filsafat. Titik kedua ini. Filsafat itu asik karena membawa kita from wonder to wonder. Jadi dari ketakjuban menuju wonder. Wonder itu ya pengembaraan. Tentu saja ini maksudnya
petualangan intelektual. Jadi filsafat itu kan dari takjub, ingin tahu. Kok bisa begitu ya? Kok luar biasa ya? Rahasianya apa ya? Mengapa begitu ya? Nah ini asik. Dari wonder to wonder. Kan sekarang kayak anak muda hari ini itu kan my life, my adventure. Adventure kita di dunia filsafat itu ya penjelajahan intelektual. Jadi from wonder to wonder. Tidak sekedar pasrah dalam ketakjubannya, tapi setelah itu dia bergerak mengeksplorasi. Nah, ini semoga teman-teman mampu menghidupkan ini, karena mentalitas mitos tadi banyak orang ingin tahu sih, wonder sih, takjub sih, tapi terus enggak mau melakukan wonder. Dianggapnya ya sudahlah, memang situasinya begitu, memang kenyataannya begitu, memang harusnya begitu, terus dia mandek. Kalau filsafat enggak. Filsafat itu kalau dia sudah takjub, ingin tahu, heran, itu yang dilakukan selanjutnya adalah wonder. Melakukan perjalanan, pengembaraan intelektual. Ini bagi saya. Iya, kalau selesai Mbak Tangna. Jadi mendeko salah. Asiknya di situ. Baik, saya lanjutkan. Dari panitia saya pun dulu di sini Tangna ya Gil. Ada senior kayak Batang. Jadi emang kan kawan dari semester 1 semester 3 enggak dilibatkan. Maaf, ada yang bocor nih. Iya, makanya saya tunggu. Mungkin ada yang Ya. Mohon untuk teman-teman yang disalahkan tuh kan betul. Ya. Baik, Ya, lanjutkan. Ya. Oke, ini kajian online seperti ini memang sering ada distraksinya. Harus longgar hati kita ya, enggak boleh. Kita lanjutkan. Yang ketiga, asiknya filsafat itu menurut saya dalam dua ini. Yang pertama, answering question. Yang kedua, questioning answer. Nah, ini uniknya filsafat ya. Biasanya kita itu kalau sudah merasa ada jawabannya, terus selesai. Tapi kalau filsafat enggak. Filsafat itu ya mengejar jawaban, tapi enggak kemudian semua jawaban diterima. Dia ada tahap selanjutnya, yaitu menguji kebenarannya. Itu yang bagi bahasa saya questioning answer. Jadi mempertanyakan jawaban-jawaban. Ini asik bagi saya. Jadi di mana titik asiknya ya membuat kita tadi ya ada banyak gerak, ada banyak eksplorasi, ada banyak rasa ingin tahu yang kita kejar. Selama ini kita mendefinisikan tadi wonder atau piknik itu ya piknik fisik, tapi kok filsafat ini piknik intelektual. Baik dalam rangka menjawab pertanyaan atau mempertanyakan jawaban-jawaban. Nah, ini titik ketiga yang menurut saya di mana asiknya filsafat. Nah, tidak kalah asiknya kalau ini definisinya filsafat yang kita kenal, yaitu from truth to wisdom. Jadi filsafat itu tidak sekedar berhenti pada kebenaran, tapi lanjut pada kebijaksanaan. Jadi teman-teman mestinya sudah hafal ya kalau definisinya filsafat itu cinta kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu satu tahap lebih tinggi dari sekedar kebenaran, karena kebijaksanaan itu tidak sekedar tahu kebenaran, tapi juga paham bagaimana menerapkan, menjalankan, mengaplikasikan sesuai dengan ruang dan waktunya. Nah, itu from truth to wisdom. Karena ya dalam pengalaman sehari-hari kita kan kadang-kadang ada banyak kebenaran itu berakhir pahit karena kita tidak bijaksana. Jadi banyak wawasan-wawasan yang ini harusnya luar biasa, tapi kita salah konteks, salah menerapkan, salah menggunakan, akhirnya malah
jadi tragedi dalam hidup kita. Kenapa kita kurang bijaksana? Jadi from truth to wisdom, kebijaksanaan. Jadi ini kebijaksanaan bukan dalam arti kalau mahasiswa ngadep ke dosennya terus karena nilainya jelek dia minta dinaikkan terus dia pakai istilah Pak mohon kebijaksanaannya Pak, bukan itu ya. Jadi ini kebijaksanaan dalam arti kita meraih kebenaran dan tahu konteks pasnya dan itu asik. Di situ ada seninya kebenaran. Ternyata kebenaran itu juga wadah dan konteksnya harus pas. Sering saya ilustrasikan tentang konteks kebenaran yang pas itu misalnya kalau pas kita ada teman atau ada mahasiswa kok yo males, nggak pernah masuk kuliah, dikasih tugas nggak ngasih, itu kan terus kita ketemu dia terus kita kasih nasihat kebenaran. Misalnya kita kasih nasihat kebenaran itu kamu yang sabar ya, pasrahkan saja semua pada Allah. Wong hidup ini memang semua dikendalikan oleh Allah. Ini yang saya sampaikan ini benar untuk menasehati dia. Tapi tidak bijaksana, wong dia lagi males, rebahan saja kita nasihati untuk sabar, tambah males dia. Bukan berarti yang saya sampaikan tidak benar, tapi tidak bijaksana. Konteksnya tidak pas. Nah, filsafat mengajak kita untuk tidak berhenti sekedar pada kebenaran, tapi masuk ke ranah kebijaksanaan. Nah ini menurut saya asiknya filsafat. Di situ seni pemahaman main. Tidak sekedar mencapai kebenaran, tapi lanjut pada wisdom, kebijaksanaan. Nah lanjut, asiknya filsafat lagi, kalau ini sudah teoritis. Jadi filsafat itu dalam banyak sudut, kalau saya bahasa Indonesia kan ya, filsafat itu menarik untuk kita menseriusi hidup, memahami hidup, memaknai hidup, memperbaiki hidup, dan menikmati hidup. Ini nanti masing-masing ada banyak teorinya. Bagaimana kita hidup ini serius, makanya kata Socrates, an unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji itu bukan hidup yang bernilai, yang berharga. Kita hidup ini harus serius. Jadi lupa hidup itu kan ya harus ada santainya ya, tapi santainya, guyonnya itu cemilannya. Menu utamanya hidup ini kita harus serius. Dan itu antara lain kita perlu filsafat yang membawa kita ke jalan berpikir mendalam, radikal, dan seterusnya. Yang kedua tentu saja memahami hidup. Yang ketiga memaknai hidup. Yang keempat memperbaiki hidup. Jangan lupa filsafat itu berawal dari manusia, berakhir juga untuk manusia. Demi hidup yang lebih baik. Makanya fungsi filsafat yang paling praktis itu orang menyebutnya fungsi emansipatifnya. Jadi, kalau teman-teman membaca sejarah peradaban besar, itu selalu saja peradaban itu besar, dominan dalam sejarahnya ketika tradisi berpikirnya hidup. Tradisi filsafat, tradisi keilmuannya hidup. Jadi dulu Yunani, kemudian Islam di era kejayaannya, sekarang Barat, sejak era modern sampai hari ini, itu kan kelihatan bahwa penguasa peradaban itu mereka yang kuat di bidang sains dan di bidang filsafatnya. Nah, dan terakhir tentu saja menikmati hidup. Asiknya filsafat itu menurut saya bagian dari menikmati hidup ini. Dengan filsafat, kita tahu betapa indahnya hidup ini. Betapa sophisticatednya, betapa mendalamnya, betapa unik spesialnya hidup ini, dan lain sebagainya. Ini bagi saya titik-titik asik dan menariknya filsafat. Nah, lanjut. Ini tiba-tiba saya membawa ayat ini.
tadi loh, kalau ada yang tanya kenapa sih hidup ini harus serius, ini biar kajian filsafat malam hari ini tidak dituduh macam-macam ya. Ono dalilnya dari Al-Quran. Jadi ada surat Al-Mu'minun ayat 115. Itu bunyinya menyuruh kita serius. Jadi ayat ini artinya, apakah engkau mengira afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apa engkau mengira kami menciptakanmu itu sia-sia atau iseng saja dan engkau tidak dikembalikan pada kami. Ini ayat ini bagi saya nyindir kita. Loh, Allah itu menciptakan kita serius loh. Lah kok kita menjalani hidup ini tidak serius? Padahal nanti Allah akan mempertanyakan itu. Kita akan kembali padanya dan ditanya tentang segala fasilitas hidup yang diberikan pada kita. Karena Allah sangat serius. Jadi ayat ini Allah nyinggung kita. Jadi apa engkau anggap kami ciptakan engkau itu sia-sia saja, iseng saja, tidak ada artinya. Tidak. Kami ciptakan engkau itu serius loh. Itu mungkin maksudnya kan begitu. Ya kamu mestinya menjalani hidup ini yang serius. Nah, kita maknai sore hari ini antara lain ya serius itu antara lain merenungi hidup, merefleksikan hidup sebagaimana jalan yang ditempuh oleh filsafat. Nah, kalau ini belum lama saya temukan, ini menarik juga ayat ini. Filsafat itu kan orientasi utamanya berpikir. Di surat Al-Mulk ayat 10 ini, ternyata nanti ada orang penghuni neraka itu yang menyesal masuk neraka karena dulu di dunia tidak mau berpikir. Jadi waqalu laukunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, penghuni neraka itu, kalau seandainya kami mau mendengarkan dan mau berpikir, tidaklah kami termasuk penghuni neraka sa'ir. Nah, ayat ini menarik. Ini secara tidak langsung, kalau ingin selamat tidak masuk neraka, ya kita harus mau berpikir juga selain mau mendengarkan. Kalau tidak mau mikir, nanti kita akan menyesal loh saat kita di neraka. Nah, ini menarik diksi yang dipakai oleh Allah dari surat Al-Mulk ayat 10 ini. Baik, ini untuk menguatkan titik-titik asiknya filsafat tadi. Yang bagi banyak orang kok berat ya hidup ini kalau versinya filsafat. Loh, memang Allah menciptakan kita serius. Ya kita ayo serius. Baik, nah ini juga mungkin jadi pintu yang menarik. Ini sering sebenarnya disebut orang, sopo sih orangnya yang tidak berfilsafat dalam hidupnya. Kita itu mungkin siapa saja sehari-hari sebenarnya ya sudah berfilsafat. Dengan gagasan selevel para filosof, meskipun kita tidak nulis buku, tidak dirumuskan secara seperti para filosof. Jadi ada beberapa, ini saya ambil contoh saja ya pikirannya para filosof. Kita mungkin sering bilang begini, jangan terlalu yakinlah. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Ini kan pikirannya David Hume. David Hume itu tidak percaya ada kausalitas yang pasti itu. Hidup ini serba tidak pasti kok. Nah, ini kan kita pakai, tapi kita tidak sadar. Ini sangat filosofis. Atau kita pernah bilang begini, ini bagus loh, tapi secara teoritis, prakteknya mungkin beda, tidak akan sebagus itu. Nah, ini kan Plato. Teori ideanya Plato kan yang perfect itu ya memang di dunia ide. Dunia kenyataannya mesti kurang dari itu, tidak seperfect itu. Ah, itu kan cuma teori, itu kan cuma ide, kenyataannya lah. Ini filosofis sekali ternyata, gitu loh. Kita tidak kenal pikirannya Plato, tapi pikiran kita sebenarnya tidak jauh-jauh dari situ. Setiap orang berfilsafat. Atau ini Agustinus, hal itu buruk dilakukan, tapi kita kan manusia biasa, tidak ada orang yang sempurna. Kadang-kadang kita salah juga. Ini Agustinus, skolastik. Atau pragmatisme, William James. Ya itu mungkin benar bagimu, tapi bagiku tidak sama loh. Ini William James. Atau Immanuel Kant. Ya, aku tidak bisa membuktikannya sih, tapi menurutku benar itu. Yang cocok begitu, tapi aku tidak bisa punya alasan. Ini Kant. Tentang akal murni. Atau ini logis sih, tapi logika dengan kenyataan ada jaraknya. Antara nomena dengan fenomena beda.
Ini Immanuel Kant. Atau John Dewey. Sama pragmatisnya. Jalan saja dulu, mikir nanti. Tindakan saja dulu, dipikir nanti. Ini gaya John Dewey. Atau itu kan ide kemarin. Kemarin mungkin cocok, sekarang bisa jadi sudah tidak sesuai lagi. Ini Hegel, filsafat sejarahnya. Nah, ini salah satu, ini ilustrasi saya saja bahwa ternyata ya keseharian kita itu sebenarnya sudah aktif terlibat dengan gagasan-gagasan para filosof meskipun kita tidak sadar. Jadi mungkin beberapa di antaranya filosofinya tidak kita setujui. Tapi pikiran-pikiran mereka, ya, potongan-potongan gagasan mereka itu mungkin saja tiap hari beredar di kalangan kita. Hanya saja kita tidak sadar sampai ke sana. Baik, saya lanjutkan. Mungkin waktunya ya. Nah, ini tadi barusan ya. Menariknya filsafat berhadapan dengan situasi hari ini. Hari ini itu kita melihat banyak anomali-anomali peradaban. Yang itu sebagian besar problemnya bisa diatasi dengan mentalitas kefilsafatan. Misalnya, hari ini banyak orang mengeluh tentang kedangkalan. Hari ini kan orang itu superficial. Superficial itu ya pokoknya ngerti sedikit saja merasa sudah ahli. Lebih mendahulukan komunikasi daripada isinya komunikasi. Yang penting aku tampil. Hari ini banyak orang FOMO. Jadi fear of missing online. Khawatir hilang. Ingin eksis terus. Akhirnya apa? Dangkal. Tidak dalam. Sehingga kadang-kadang kita menyesali sendiri postingan kita online. Penampilan kita mungkin debat kita dengan teman secara online. Karena kemarin kita takut hilang. Ini banyak sekali berita yang dangkal. Banyak sekali pikiran-pikiran yang dangkal. Berseliweran di sekeliling kita. Nah ini kedangkalan ini tabrakan berlawanan dengan pesannya filsafat hari ini yang menuntut kedalaman. Filsafat itu kan dikenal radikal, intensif, ekstensif dalam menganalisis sesuatu. Jadi ini menurut saya problem kedangkalan hari ini ya antara lain bisa kita lawan dengan mentalitas filsafat yang menawarkan kedalaman dan keluasan. Kemudian ada lagi noisy, riuh. Sekarang itu kan ramenya luar biasa, apalagi dunia maya. Sehingga kita susah fokus, kita mudah terdistraksi. Yang penting-penting lewat, yang tidak penting menyibukkan kita. Nah, itu situasi noisy hari ini. Nah, filsafat sebaliknya. Dia menawarkan refleksi, kontemplasi. Ayo jangan ditelan oleh massa, jangan ditelan oleh keramaian. Nah, ini menurut saya situasi kekinian yang noisy ini juga ada counter mentalitasnya dari filsafat. Jadi untuk kita tidak tenggelam dalam kerumunan keramaian, mari kita menarik diri sebentar, melakukan refleksi, kontemplasi. Atau hari ini kita gelisah dengan kegemukan informasi, information overload. Jangan takut, filsafat menawarkan cara berpikir kritis. Untuk memfilter information overload tadi, mana penting, mana tidak penting, mana prioritas yang harus kita dulukan, mana yang nanti saja untuk besok-besok, mana yang harus kita buang saja, tidak ada gunanya. Nah, ini mentalitas kritis ini khas filsafat. Kemudian kehebohan, virality. Kita hari ini kan hidup kita itu dari viral ke viral. Pikiran kita sibuknya luar biasa. Kita tidak sadar situasi diri kita. Kita tidak sadar aku ada di mana, ingin apa, tujuanku kemana. Kenapa kita terseret terus oleh kehebohan demi kehebohan. Viral demi viral. Nah, filsafat menawarkan seperti saya bilang tadi, gaya hidup emansipatif. Jadi ini menarik.
Enggak masalah ikut viral atau enggak ikut viral, tapi sejauh mana yang kita ambil itu, apapun jenisnya, meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi filsafat menawarkan emansipasi. Jadi bukan berarti, wah kalau gitu saya harus enggak medsosan ini Pak, enggak HP-an, enggak. Bukan itu yang dimaksud. Tapi ayo reflektif, kritis, ayo emancipatif. Apalagi yang terakhir itu, post-truth itu kan kita kenalnya ya, bagaimana keyakinan, sentimen, emosi lebih didulukan daripada kebenaran. Jadi orang menyukai, meyakini sesuatu dulu, kemudian baru kebenaran diformulasi dengan dasar itu. Nah, situasi post-truth ini tentu saja antitesisnya ya filsafat. Kalau filsafat komitmennya tidak pada emosi kita, tidak pada sentimen kita terhadap apapun, fanatisme kita tentang apapun, tapi dia menawarkan satu-satunya komitmen pada kebenaran dan kebijaksanaan. Ini menurut saya pentingnya filsafat, asiknya justru di sini. Mungkin kalau pakai bahasanya anak-anak hari ini kalau kita menghidupkan filsafat ini semacam cancel culture terhadap situasi post-truth, disrupsi akibat dunia digital, dunia maya yang sekarang menyibukkan kita. Jadi ini salah satu contoh bagaimana filsafat itu asik. Tidak hanya zaman dulu di era Yunani dari mitos ke logos. Hari ini pun dia masih relevan untuk menghidupkan peradaban kita. Baik, nah ini tadi permintaannya Pak Subhi ya. Ini anak-anak kita itu kalau sudah belajar filsafat, kita itu kalau sudah belajar filsafat bisa apa harusnya? Ini saya kasih alumni tapi tanda miring ya, mungkin sore hari ini yang hadir tidak semuanya kuliah filsafat. Ini mudahnya apa sih yang kita dapat setelah kita belajar filsafat? Filsafat tidak sekedar hafalan teorinya para filosof. Ini bagi saya kompetensi utamanya alumni filsafat. Jadi kalau ditanya terus filsafat bisa apa, kerja di mana? Coba teman-teman perhatikan kompetensi tadi, nanti ada dua ya. Mana yang tidak dibutuhkan atau bidang apa yang tidak butuh ini. Jadi kalau saya ditanya lulus filsafat itu terus bisa kerja di mana? Semua bidang memerlukan kompetensi alumni filsafat. Buktinya apa? Yang pertama ya dengan segala kecerdasan kemampuannya setelah belajar filsafat, alumni filsafat itu tentunya dia bisa membuat keputusan yang masuk akal dan memprediksi kemungkinan-kemungkinan dari keputusan yang dia ambil. Oh, ini semua bidang perlu ini, pemerintahan kah, korporasi, perusahaan kah, atau bidang manapun tentu saja perlu ini. Perlu orang yang mampu mengambil keputusan rasional dan mampu memprediksi kemungkinan-kemungkinan dari keputusannya. Dan itu anak filsafat ahlinya. Yang kedua, orang-orang yang belajar filsafat itu dia mampu memotivasi dirinya, mengembangkan wawasan dan pemikirannya secara mandiri. Oh, ini hari ini dicari yang seperti ini. Bahkan untuk motivasi diri itu kan sekarang mahal. Banyak pelatihan-pelatihan untuk orang memotivasi diri. Tapi orang yang mampu berpikir filosofis itu mudahnya orang yang mampu mengendalikan hidupnya sendiri. Sehingga ya dia mampu memotivasi dirinya. Termasuk mengembangkan wawasan dan pemikiran secara mandiri. Yang ketiga, mampu menyusun prioritas, menganalisis situasi. Ini juga khas ahli filsafat. Jadi mana penting, mana tidak penting. Ini hubungannya dengan makna. Menganalisis situasi. Nilai-nilai yang harus kita gunakan apa. Kemudian fleksibel dan kreatif. Fleksibel itu
sadar situasi yang dinamis dan mampu beradaptasi. Jadi orang yang belajar filsafat itu ngerti bahwa ada banyak kemungkinan kebenaran yang bisa lahir. Ada banyak kebenaran yang perlu diadaptasikan dengan situasi yang dinamis. Nah, ini dia ngerti benar situasi ini sehingga mampu fleksibel dan kreatif. Kemudian alumni filsafat itu kritis, maka dia bisa mengidentifikasi, menyerap, menyaring informasi yang macam-macam. Kemudian dia sadar kapasitas dirinya. Kan banyak materi-materi kefilsafatan itu pembacaan diri, pengenalan diri, siapa aku, apa hakikatku. Ini kan orang yang sadar dirinya. Dan ini kuncinya nanti semua bidang perlu orang yang sadar dirinya. Aku bisa apa, aku tidak bisa apa. Ya nanti sebagai kelanjutan ya karena aku ini terbatas, aku perlu orang lain untuk hal yang aku tidak kuasai. Maka alumni filsafat biasanya mampu dan terbuka untuk bekerja sama dengan yang lain. Jadi karena dia sadar diri. Meskipun tetap percaya diri sesuai bidangnya. Nah ini kompetensi-kompetensi alumni filsafat. Kalau ini lebih praktis. Ini mungkin untuk masukan untuk Bapak Ibu teman-teman di AAV ya. Untuk merancang kompetensinya mahasiswa atau alumni filsafat. Dia mampu menganalisis, mengkonstruksi argumen secara benar. Mampu mengungkapkan ide secara jelas dan sistematis, mampu menulis atau bicara secara jelas dan persuasif, mampu menemukan ide-ide alternatif, mampu menawarkan solusi yang mungkin diajukan untuk menyikapi satu masalah. Tentunya juga dia terbuka terhadap ide-ide dan cara berpikir yang baru. Dan ini menurut saya luar biasanya alumni filsafat. Dengan mentalitas semacam inilah dulu kalau dalam sejarah Islam ya umat Islam menguasai peradaban dengan melahirkan banyak sekali wawasan-wawasan saintifik dan filosofis. Nah, penting kita hidupkan kembali semangat untuk membangun kompetensi ini. Khususnya ya pada teman-teman yang ada di jurusan atau program studi filsafat. Baik, saya kira itu. Ini slide-nya agak terlalu panjang, kapan-kapan kita lanjutkan diskusi. Ini saya bagian pembukaan untuk sekolah akidah dan filsafat Islam ini tugasnya memprovokasi saja biar teman-teman sadar bahwa filsafat itu asik, menarik, dan penting untuk kita. Baik, saya kira itu Pak Subhi. Monggo saya kan. Ya. Mungkin baik. Kalau... Ya. Terima kasih Pak Fahrudin Faiz. Ini sudah komplit ya asiknya belajar filsafat mulai dari awal ya, mulai dari inspirasi bacaan, lalu kemudian ya tadi itu. Jadi setiap orang memang punya alasan dan punya insight-nya sendiri yang membuat dia tertarik ya, Pak Fahrudin ya mungkin ya. Saya sedikit cerita ini Pak Fahrudin. Jadi saya tertarik ke filsafat itu dulu waktu SMA. Saya ingat betul ya. Jadi guru saya itu waktu di aliyah, mata pelajarannya ilmu kalam. Jadi dia menjelaskan Tuhan yang esa itu dengan menggambar. Jadi dia menggambar titik-titik begitu ya. Dan waktu itu saya nggak ngeh ya, ini apa ya? Kok Allah kok digambarkan dengan titik-titik gitu, dengan argumen, tidak dengan ayat-ayat begitu kan? Kan biasanya kalau kita mendengar penjelasan tentang Tuhan itu kan, tentang Allah itu kan pakai ayat-ayat. Ini kok enggak ya? Terus saya coba kulik
ini guru saya ini belajar apa sih gitu ya. Ternyata belajar filsafat gitu ya. Jadi dia alumni AFI dan akhirnya saya beli buku filsafat, buku filsafat Islam, dan ketika baca dan saya tidak mengerti. Nah, itu yang membuat saya semakin penasaran ya. Jadi kalau kita baca buku filsafat nggak ngerti, itu berarti bagus karena kita berarti berpikir ya, Pak Farudin ya. Jadi berupaya untuk mengerti. Alhamdulillah bisa bingung itu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bisa. Iya. Nah, itu tanda berpikir. Iya. Baik, ini rekan-rekan kita akan membuka sesi tanya jawab mungkin ya. Sudah ada beberapa teman-teman yang sudah raise hand ya. Di sini mungkin kita mulai dari Mas Muhammad Zaid Nur. Silakan, Mas, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Zaid Nur, saya dari Jakarta. Saya ingin izin bertanya, apakah filsafat dan tasawuf itu bersangkut paut atau bergandengan? Mungkin itu saja. Ya, baik. Ini tentang filsafat dan tasawuf. Kita kumpulkan dulu atau langsung, Pak Farudin? Monggo, saya ikut saja langsung ya. Ya. Mungkin langsung saja ya. Ini supaya bisa interaktif gitu. Monggo, Baik. Pak Farudin. Oke, saya jawab ringkas ya. Ini mungkin tema selanjutnya, mungkin Pak Khalid narasumbernya ini yang tentang filsafat dan tasawuf. Baik, jadi begini, memang titik pijak awalnya berbeda. Filsafat itu kan diawali dari ingin tahu, kemudian penjelajahan akal budi menemukan kebenaran. Kalau tasawuf diawali dari penghayatan, pengamalan batin yang dirasakan dalam agama. Nah, cuma nanti pengalaman batin hubungannya dengan filsafat yang dirasakan, yang dialami ini ketika akan diungkapkan, ketika akan diceritakan, ketika dalam proses dipahami, ini memerlukan filsafat. Jadi pengalaman batin itu kan tidak dialami terus selesai. Pengalaman ini ya dipahami, ya nanti diungkapkan. Kalau sufinya ingin berbagi, ingin menunjukkan, mengungkapkan biar orang lain juga tertarik menempuh jalan yang sama, ini memerlukan filsafat. Jadi untuk mengurai secara tepat, menjelaskan secara presisi tentang pengalaman batin yang dia alami. Disitulah nanti muncul kalau di teman-teman AFI, kalau mahasiswa itu mesti ngalami mata kuliah namanya tasawuf falsafi. Jadi mungkin masih ingat ya tokoh-tokoh seperti Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, dan kawan-kawan. Ini kan berawal dari penghayatan batin yang religius, tapi kemudian diungkapkan, diuraikan secara filosofis dengan nalar pola yang filosofis, sehingga lahirlah tasawuf falsafi. Nah, ini kalau ingin disambungkan, dikaitkan. Sederhananya itu dari saya. Enggak, Pak Sugi. Baik, ya. Demikian ya, Mas Zaid. Silakan selanjutnya Mbak Sitra ya. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak Moderator. Izin bertanya Pak Farudin, saya sering lihat di YouTube tentang filsafat itu, apa laki-laki sama perempuan itu pola filsafatnya berbeda ya? Soalnya dia dalam rumah tangga atau berhubungan itu nggak saling kelahi atau bagaimana gitu. Terus kalau filsafat itu kan dari tadi kata kuncinya berpikir. Apa matematika itu tidak masuk dalam filsafat ya? Apa memang kita harus belajar filsafat
kalau kalau nggak ada filsafat berarti kita nggak berfilsafat gitu, nggak cukup dengan matematika gitu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Mbak Citra dari Malang kalau dia nanya. Jadi apakah laki-laki dan perempuan beda? Ini filsafat ini bidang yang tidak ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuan. Filosof perempuan juga banyak. Jadi tadi saya sebut cerita astronot tadi ya dari filosof perempuan namanya Ayn Rand. Nanti masih ada Simone de Beauvoir, masih ada banyak yang lain. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama produktif di bidang filosofis, di bidang filsafat kefilsafatan. Meskipun memang kalau hitung-hitungan jumlah ya tetap banyak laki-lakinya, karena memang peradaban kita kan sekian abad ini kan agak patriarkal di banyak sudut. Tapi secara normatif sebenarnya tidak dibedakan, tidak disendirikan laki-laki dan perempuan. Meskipun mungkin gaya berfilsafatnya juga antara laki-laki dan perempuan di beberapa tempat mungkin agak khas yang perempuan. Tetapi bukan berarti tidak selevel dengan laki-laki. Kadang-kadang malah lebih cermat, lebih detail. Jadi antara coba dibandingkan misalnya Sartre dengan Simone de Beauvoir atau Hannah Arendt dengan Heidegger, itu kan orientasi dan cara berpikirnya mirip, tapi ada titik-titik tekan yang berbeda. Nah, kalau laki-laki dan perempuan apa enggak gegeran terus ketemu? Iya. Kalau ini ya malah enak kan nanti suaminya filosof, istrinya filosof, wah itu tiap hari isinya pikiran filosofis bertaburan itu. Anaknya tinggal nyatet ini dari pikiran bapak apa, pikiran ibu apa, itu nanti kalau habis rame bisa jadi artikel jurnal itu. Baik. Tapi sama ya, enggak ada diskriminasi, enggak ada yang nganggap bahwa kalau filsafatnya perempuan cenderung apa, laki-laki cenderung apa, enggak. Jadi gagasan-gagasan dan pemosisiannya setara. Kecuali memang filosof zaman dulu beberapa itu ada yang memang karena bawaan zamannya. Jadi ada beberapa filosof laki-laki itu pandangannya agak patriarkal, menganggap perempuan itu setengahnya manusia, ada perempuan itu di bawahnya laki-laki dan lain sebagainya. Tapi dulu, sekarang sudah tidak ada lagi yang semacam itu. Jadi pandangan-pandangan yang mendiskriminasi perempuan dalam dunia kefilsafatan. Baik, itu tadi untuk pertanyaan. Pak Farudin. Yeah. Farudin ada contohnya suami istri filosof William Chittick dan Sachiko Murata. Yeah. Ada, yeah. Beberapa ada memang Pak Khalid, ya termasuk yang saya sebut tadi, meskipun hanya pacaran atau istri diam-diam. Itu menarik tuh William Chittick, Sachiko Murata itu sama-sama mereka saling mendukung ya dan menghasilkan karya-karya besar tuh. Iya, itu kalau di Barat tadi saya sebut ya Sartre, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt dengan Heidegger itu pasangan-pasangan, tapi terus ya sama-sama jadi produktif, jadi luar biasa gagasan-gagasannya. Jadi yo nggak perlu minder, nggak perlu Saya enggak tahu ya kalau di jurusan prodi AFI di Jogja itu kadang-kadang yang perempuan malah lulusnya lebih cepat, IP-nya lebih tinggi. Itu perlu penelitian itu. Mungkin karena keseriusannya belajar filsafat ya lebih telaten, lebih detail yang perempuan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Malah lupa, Mbak Citra. Matematika. Oh ya, jadi itu mungkin jawabannya saya mulai dari pandangan umum tentang filsafat sejak dulu ya, bahwa filsafat itu dipandang sebagai induknya semua ilmu. Jadi ilmu-ilmu itu terkonstruksi dan berkembang itu ya alat utamanya filsafat. Jadi zaman dulu ya ilmu apapun itu kan sebenarnya
dulunya kan dirumuskan dengan aktivitas berpikir. Jadi termasuk berpikir yang jenisnya positivistik lah, humanistik lah, behavioristik lah, dan macam-macam, ada banyak pola berpikir. Dan ilmu tentu saja hasil budidayanya manusia, hasil akal budinya manusia. Jadi ilmu itu dulu ya diawali dari berpikir, dikembangkan juga dengan pemikiran. Jadi saya sering mengilustrasikan misalnya ada bidang sosiologi, ada bidang filsafat sosial misalnya. Ini kan seolah-olah sama, tapi sebenarnya kan beda. Kalau sosiologi itu lebih teori-teori bakunya. Jadi konsep-konsep yang sudah jadi, yang tinggal pakai, dihafalkan kadang-kadang. Tapi kalau filsafat ini lebih ke evaluasi, kritik, pengembangannya. Jadi itu makanya ada matematika, ada juga filsafat matematika. Ada filosof kuno terkenal sekali dari Yunani namanya Pitagoras. Pitagoras ini teorinya bahkan jadi konsep dalam matematika, kan teorema Pitagoras itu. Dia ini ahli matematika, filsafatnya tentang angka luar biasa, sekaligus dia ini mistikus. Nah, ini kan menarik kalau zaman dulu filosof itu memang menguasai banyak cabang bidang keilmuan. Kalau belakangan di era modern ini kan lebih ilmuwan itu spesialis. Tapi kalau zaman dulu ya orang itu kalau levelnya filosof itu biasanya ya menguasai beberapa bidang secara luas, termasuk matematika ini. Jadi matematika pun ya sebagai bidang dia punya spesifikasi karakter cirinya sendiri, tapi untuk pengembangan, evaluasi, kritik, dan lain sebagainya diperlukan filsafat. Atau orang menyebutnya filsafat matematika. Saya baru beberapa bulan kemarin sedang senang dengan filsafat matematika ini. Ada banyak teori-teori, asumsi-asumsi yang menarik. Yang selama ini kita cuma menghafalkan saja 1 tambah 1, 2. Tapi di balik itu ada banyak sekali konsep-konsep filosofis tentang matematika. Baik, saya kira itu, Mbak. Sebentar, Pak. Ini masih terganggu. Kalau memang tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, maaf ya, saya tetap taat kepada laki-laki. Kenapa kita perempuan disuruh taat kepada laki-laki? Karena lisannya dia itu kan hasil pemikirannya. Itu saya hanya ingin tahu, tetapi tetap saya taat sama laki-laki, suami maksudnya. Terima kasih, Pak. Maaf. Ini yang ditanyakan sudah praktek, ya. Dalam kenyataannya di dunia sosial kok banyak yang begitu. Ayo, ini saya enggak jawab ya Pak Subhim, Bu Citra. Nanti kita buka, saya enggak tahu bulan apa nanti ya, tema ini ya untuk AFI. Nah, kita undang yang ngerti feminisme nanti. Ayo, kenapa kok jadi begitu? Padahal norma dan idealnya enggak begitu loh, laki-laki dan perempuan itu setara. Tapi kok prakteknya beda dalam kenyataannya. Daripada saya jawab ngalor ngidul, nanti mending kita pending untuk materi yang akan datang dengan mengundang ahlinya. Saya yakin di AAFI ini banyak juga tokoh-tokoh, Bapak Ibu dosen, mungkin pengajar yang ahli di bidang ini. Kita tunggu nanti undangannya. Baik. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Farudin. Masih ada waktu ya, sekitar 12 menit lagi. Saya bacakan pertanyaan dari chat Pak Farudin ya. Di chat ini ada pertanyaan yang awal. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya. Nama saya Walia Mursida. Saya salah satu mahasiswa STAI Siliwangi, Kabupaten Garut. Filsafat secara yang saya pahami itu bisa dikatakan sebagai ibunya ilmu atau sumber ilmu yang bisa didapatkan. Namun saya dengar banyak sekali orang yang mengatakan bahwasanya jangan belajar filsafat kalau tidak kuat mental. Itu maksudnya bagaimana ya menurut perspektif dari Bapak? Nah, seperti itu, Pak Farudin. Baik, saya jawab ringkas ya. Ini saya tadi membayangkan mesti muncul pertanyaan tentang
tuduhan kafir, tuduhan dan macam-macam. Mungkin itu tema khusus ya. Untuk tema pertanyaan ini saja ingin saya jawab simpel saja. Jadi kalau ada orang bilang bahwa belajar filsafat itu harus kuat mental dalam arti bisa menggoyahkan hidup kita, itu bagi saya sebenarnya yang dimaksud adalah filsafat itu menuntun kita, mendorong kita untuk kritis, mempertanyakan. Kita tidak boleh asal-asalan. Jadi kuncinya di situ. Jadi kita diminta menyadari hidup kita diminta paham tentang apa dan bagaimana hidup kita. Dan ini bagi banyak orang meresahkan. Orang itu ya inginnya, pokoknya yang saya yakini harus pasti benar, selalu benar, jangan diowah-owah, jangan digoyang-goyang, jangan dirusak. Nah ini terus muncul larangan tadi, sudahlah kalau kamu tidak kuat mental ya jangan. Yang dimaksud kuat mental itu maksudnya dipengaruhi apapun jangan berubah, pokoknya itu maksudnya begitu sebenarnya arahnya. Tapi ideal yang dikembangkan oleh filsafat sebenarnya adalah pandangan bahwa kita itu manusia yang tidak perfect, tidak sempurna. Selalu saja ada kurangnya, selalu ada pasnya. Wong kita makhluk kotok wanisian, sering keliru, sering tidak pas, sering tidak sesuai. Maka belajarlah terus. Nah, filsafat itu sebenarnya dalam konteks ini loh, kita mempertanyakan, mengkritisi, kemudian menguji lagi kebenaran-kebenaran yang kita miliki. Yang ini bagi banyak orang menggelisahkan. Jadi orang tidak suka kalau yang dia anggap benar itu diusik-usik. Itu makanya terus banyak muncul stigma-stigma untuk biar orang tidak masuk ke sini. Dianggapnya filsafat itu kurang kerjaan, nambahi repot saja wong selama ini. Padahal nanti hasilnya tidak selalu menggugurkan keyakinan kebenaran kita. Bisa jadi malah sangat menguatkan. Kalau teman-teman belajar tentang teologi, termasuk teologi Islam, di situ kan filsafat bekerja untuk mendukung keimanan, menguatkan keimanan. Jadi kalau kemarin kita hanya percaya saja, sekarang percaya plus paham. Nah itu kalau di agama bidangnya namanya teologi, kalau di Islam ya ilmu kalam. Jadi tidak sekedar percaya tapi plus tahu dan paham. Ya tentu saja percaya dan paham ini kan kualitasnya lebih tinggi daripada sekedar percaya saja. Ini yang terjadi di ilmu kalam atau teologi. Jadi mungkin kapan-kapan ya kalau ada waktu kita membahas filsafat dan agama, bagaimana relasinya, sejauh mana dia konstruktif atau sejauh mana tuduhan bahwa filsafat itu destruktif pada agama. Jadi biarlah rasa ingin tahunya teman-teman, itu kan yang angkat tangan banyak sekali. Itu nanti satu-satu jawabannya dibukakan forum oleh Pak Subhi, Pak Khalid, dan kawan-kawan untuk melanjutkan sekolah akidah filsafat Islam ini. Jadi tidak mungkin sore ini tuntas semua. Tugas saya sore ini memprovokasi saja biar teman-teman penasaran, ingin bertanya, terus ayo belajar lagi. Ayo membaca lagi banyak pikiran-pikiran filsafat yang asik, menarik, termasuk menjawabi gagasan teman-teman tadi. Saya ingin share screen sebentar saja. Ini ada menarik. Saya tadi bawa ya. Mungkin ini dari Ibnu Rus. Saya ambil dari Faslul Maqol. Saya ketemu bagian yang menarik dari Faslul Maqolnya Ibnu Rus yang hubungan tentang agama dan filsafat ini. Kata Ibnu Rus begini. Mana tadi ya? Nah, ini kalau ada orang yang mengeluh, wah saya tersesat gara-gara filsafat, maka jangan belajar filsafat. Kata Ibnu Rus, kalau sampai terjadi orang sesat setelah mempelajari karya-karya, maksudnya karya-karya para filosof, itu sebabnya paling tidak 3. Itu disebabkan yang pertama lemahnya kemampuan dirinya, ya belajarnya kurang dalam, pikniknya kurang jauh, jadi dia memang belum mampu, perlu pendalaman lagi, belajar lebih banyak lagi, atau ketidakmampuannya mengendalikan diri,
Jadi tidak mampu mengontrol dirinya, ada banyak kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kebenaran, kebijaksanaan tadi. Atau dia tidak menemukan pembimbing untuk menjelaskan apa yang terdapat dalam karya itu. Alasannya satu di antara tiga ini. Terus Ibnu Rus melanjutkan, kurang kental. hal ini tentu saja tidak boleh membuat kita menghalang-halangi karya-karya itu dipelajari untuk mereka yang memang sudah punya kemampuan untuk mempelajarinya. Kasus negatif semacam itu adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau bil arad dan tidak secara esensial atau bidat. Nah, ini yang saya tandai bold itu kalimatnya menarik. Sesuatu yang secara esensial mampu memberi manfaat tidak boleh disia-siakan hanya karena adanya fenomena doror atau fenomena bahaya yang terkait dengannya secara aksidental. Jadi, ya sederhananya, jangan sampai kita tidak pakai mobil karena alasan kalau naik mobil bisa tabrakan loh. Nah, sederhananya begitu. Itu berarti jangan sampai kita tidak mau lagi dengan filsafat karena alasannya bisa bingung, bisa ruwet, bisa sesat dan lain sebagainya. Ada manfaat besar di balik itu. Baik, saya kira itu kalau versinya Ibu Nurus. Monggo Pak Subhi, apa sudah atau masih ada? Ya, baik. Terakhir ada titipan pertanyaan ini, Pak Farudin. Apakah ilmu filsafat itu dapat dipahami oleh orang yang awam, yang tidak memiliki pendidikan akademis gitu ya? Oke. Mungkin nggak seperti itu tuh ya? Baik, saya jawab ringkas ya. Asal dia mau belajar, serius belajar, manusia itu makhluk potensial. Dalam dirinya ada potensi-potensi. Pasti bisa. Saya sering bilang begini, Pak, filsafat itu kan bidang yang sulit, Pak. Ya sulit karena kamu belum pernah belajar dan bukan bidangmu. Kalau saya ditanya sulit mana filsafat sama matematika tadi, mungkin saya jawabnya lebih sulit matematika. Lebih sulit kimia. Karena memang saya tidak pernah belajar itu. Saya tidak pernah belajar kimia, tidak pernah belajar matematika. Lebih mudah filsafat. Yang mengeluh filsafat sulit mungkin ya karena memang belum serius belajar tentang filsafat. Jadi bagi yang bukan bidangnya memang sulit. Sebagaimana yang bukan bidang saya menurut saya sulit. Tapi nanti kalau sudah belajar, sudah mendalam ya pasti bisa. Apakah itu belajarnya dengan sekolah atau belajar sendiri atau mengikuti kajian-kajian macam-macam. Ada beberapa yang di saya ikut ngaji filsafat, Pak saya itu enggak kuliah filsafat tapi dengerin Pak Faiz saya mulai paham filsafat. Nah itu kan berarti kalau mau bisa kok, enggak harus kuliah atau enggak harus ikut di lembaga filsafat tertentu. Jadi yang awam, yang bukan akademisi bisa saja. Wong ya filsafat itu kan berawal dari hidup dan pada akhirnya untuk kehidupan kita juga, kemanfaatan hidup kita. Pasti bisa disambungkan. Ya. Baik. Saya kira itu Pak Subhi dari saya. Baik Pak Farudin, ini karena keterbatasan waktu ya. Ini kalau di Jogja sudah maghrib mungkin ya, Pak Farudin ya. 10 menit lagi mungkin maghrib, 5 menit lagi ya. Baik, kita punya waktu 2 menit lagi. Mungkin closing statement dari Pak Farudin. Saya tidak akan menyimpulkan ya ini karena sudah sangat padat dan jelas gitu ya. Mungkin closing statement dari Pak Farudin Faiz untuk materi hari ini. Oke, baik teman-teman. Ya sebagaimana temanya ya, tema hari ini tema tentang asiknya belajar filsafat. Ini semacam tema promosi. Saya mau bilang bahwa belajar filsafat itu asik. Buktinya apa? Pengalaman saya sendiri. Jadi saya selama ini terbantu dalam banyak hal oleh filsafat. Ada banyak kemanfaatan yang saya peroleh dari filsafat. Saya yakin Pak Subhi juga begitu, Pak Khalid juga begitu, Bapak Ibu dosen yang sore hari ini hadir juga begitu. Yang sudah mengalami filsafat. Jadi silahkan teman-teman untuk mencobanya. Jadi hidup ini tidak hanya
direnungi, dipahami, tapi juga dinikmati. Bahkan dalam perenungan pemahaman di situ pun ada kenikmatan. Ilmu dan filsafat itu nikmatnya luar biasa. Dan itu buktinya tidak harus saya, para ulama dan sejarah hidup mereka membuktikan itu. Banyak ulama yang asik dengan ilmunya sampai bahkan hidupnya sendiri bagi mereka nomor sekian. Itu berarti saking nikmatnya ilmu. Berarti apa? Mari kita menseriusi hidup, memahami hidup, memaknai hidup, dan menikmati hidup antara lain lewat jalur filsafat ini. Nah, untuk seterusnya kita lanjutkan belajar filsafat mungkin difasilitasi oleh Afi, Pak Subhi, Pak Khalid, dan kawan-kawan tadi ya. Ini saya mengawali saja, memprovokasi, membangkitkan semangat teman-teman untuk siap belajar filsafat. Saya kira itu Pak Subhi. Itu dari saya. Saya akhiri. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lain waktu kita bisa berdiskusi kembali. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat luar biasa sekali ya. Dari Pak Farudin, provokasi dan insight-insightnya ya untuk kita pencerahan pada hari ini. Mungkin Pak Farudin, peserta banyak yang minta PowerPoint-nya, nanti bisa dikirimkan ke saya, nanti saya share ke teman-teman. Kajiannya rutin kan setiap minggu. Semangat ya. Baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Khalid. Selalu Pak. Ya, Pak Khalid, apakah ada yang ingin disampaikan? Ya, silakan aja langsung, saya ini sinyalnya agak ini Pak Dr. Oh iya. Terima kasih Pak Farudin ya. Ya, semoga selalu Bapak Farudin. Ya, baik rekan-rekan semua. Bapak Farudin. Ya. Baik rekan-rekan semua, ini adalah silaturahim intelektual. Jadi insya Allah nanti kita akan sambung lagi. Forum ini akan diadakan setiap bulan ya. Jadi setiap pertengahan bulan. Insya Allah juga WhatsApp grupnya sudah dibuat. Nanti untuk informasi-informasi lanjutannya, silakan nanti teman-teman bisa, rekan-rekan, bapak-bapak, ibu, saudara-saudari sekalian bisa bergabung di WhatsApp grupnya peserta sekolah akidah dan filsafat Islam. Untuk bulan Desember nanti kita akan bertemu dengan Bapak Dr. Budi Munawar Rahman ya. Nanti bulan Desember insya Allah. Nanti pengumumannya akan kami sebarkan lewat media sosial. Baik, terakhir terima kasih Pak Farudin Faiz. Ini momen yang cukup bermanfaat, penuh berkah insya Allah ini ya ke depan. Nanti teman-teman juga saudara-saudara bapak-bapak bisa nanti mengikuti program-program kami di AFI. Baik, sebelumnya mohon maaf karena tidak semua bisa dijawab ya, ini banyak sekali nih yang ingin bertanya, tapi ya karena ada keterbatasan waktu disimpan, mungkin nanti 1 bulan ke depan atau juga event-event yang akan datang juga insya Allah ada bisa kita menggali lebih jauh lagi. Baik, kami mohon maaf atas nama pengurus Asosiasi Akidah Filsafat Islam di Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan launching Sekolah Akidah dan Filsafat Islam pada sore hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.